Hello guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama denganku, Feren Saraisan. Dan di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin lebih ke guru-guru ya. Karena di video kali ini kita akan membahas keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang guru pada saat mengajar. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat like video ini, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Oke? Oke, jadi kalau bicara soal guru, pastinya kita tahu dong kalau pekerjaan guru itu mengajar di dalam kelas. Tapi tahu nggak sih kalian kalau mengajar itu juga butuh yang namanya skill atau keterampilan, atau yang lebih tepatnya disebut teaching skills. Nah, teaching skills ini atau keterampilan mengajar adalah kemampuan yang berkaitan dengan semua aspek kemampuan guru. Jadi dalam hal ini, guru itu nggak cuma bertugas untuk menyampaikan materi, memberikan materi, menginformasikan materi kepada siswa, tapi dalam hal ini, guru juga bertujuan untuk membimbing siswa, mengarahkan siswa, dan membantu siswa mengembangkan kemampuannya. Nah, kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Gak cuma sampai situ, tapi guru juga harus berusaha memotivasi siswa agar dia mau mengembangkan kemampuannya. Nah, ada 8 keterampilan yang wajib kita kuasai pada saat mengajar. Nah, yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kita mulai pada keterampilan membuka pembelajaran. Nah, keterampilan membuka pembelajaran ini adalah suatu kegiatan awal yang harus dilakukan guru sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran. Dan dalam kegiatan membuka pembelajaran ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama, kita harus berusaha menarik perhatian siswa. Kenapa? Karena pada saat mulai pembelajaran, pikiran siswa itu, apalagi anak-anak SD ya, tidak 100% untuk belajar. Pikiran mereka itu palingan masih melayang ke sana ke sini berdasarkan imajinasi mereka. Jadi kita harus berusaha menarik perhatian mereka agar mereka bisa fokus untuk belajar dan konsentrasi. Nah, selain itu kita juga harus berusaha memotivasi siswa agar dia bisa mengetahui kenapa dia harus belajar atau alasan lainnya yang membuat dia mengetahui alasan utama kenapa dia harus semangat dalam belajar. Biasanya saat membuka pembelajaran, yang dilakukan guru itu pertama mengucapkan salam, berdoa, menanyakan kabar, melakukan absensi, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Baik, selamat pagi. Saat ini kita akan memulaikan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, Ibu minta satu orang siswa untuk menuntun kita dalam doa buka. Ya, silakan. Amin. Nah, apa kabarnya hari ini? Ya, jadi kalau Ibu bilang, apa kabarnya hari ini? Semua jawab, dahsyat, luar biasa. Boleh semua? Ya, kita coba sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, bagus. Saat ini Ibu mau panggil absen, yang tidak hadir tolong diinformasikan ya. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, dalam kegiatan membuka pembelajaran, kita juga bisa menarik perhatian siswa dengan cara menyanyikan sebuah lagu yang tentunya sesuai dengan materi yang akan kita pelajari ya. Nah, dengan begitu kita bisa membuat siswa lebih bersemangat dan lebih antusias dalam belajar. Nah, selanjutnya keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran ini adalah kegiatan yang dilakukan guru pada saat akan mengakhiri proses pembelajaran. Dalam keterampilan menutup ini, guru harus melakukan peninjauan kembali terhadap materi yang sudah dipelajari. Biasanya dengan cara membacakan ringkasan atau rangkuman dari materi yang sudah dipelajari. Nah, selanjutnya guru juga harus melakukan evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui sampai di mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Dan setelah itu, guru juga bisa menutup pembelajaran dengan cara berdoa dan menyampaikan salam. Itu biasanya hal-hal umum sih. Dan pastinya nggak perlu contoh ya kan guys. Nah, kemudian yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya di sini bersifat umum guys. Kita bisa bertanya kepada siswa mulai dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus atau spesifik. Contohnya, kita mungkin bisa bertanya kepada siswa, siapa di sini yang sudah sarapan? Kemudian tanya lagi, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, tentang makhluk hidup. Ada yang masih ingat apa itu makhluk hidup? Ya, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, apalagi hewan, dan tumbuhan. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, dalam keterampilan bertanya ini, kita harus memperhatikan pertanyaan yang kita sampaikan.
kita harus pastikan pertanyaan yang kita sampaikan itu jelas dan tidak bertele-tele agar bisa dimengerti dengan lebih mudah oleh peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu keterampilan menjelaskan. Pada keterampilan menjelaskan ini ada 5 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi. Yang dimaksud menyampaikan informasi di sini, kita harus sampaikan informasi materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya, kita harus menerangkan secara singkat gambaran-gambaran besar tentang materi yang akan kita pelajari. Dan ketiga, kita harus menjelaskan secara rinci tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, saran gue sih kalau misalkan pada tahap keterampilan menjelaskan ini, jelaskanlah materi secara singkat, padat, dan jelas, dan buatlah suasana interaktif agar supaya materi kita itu dan proses pembelajarannya nggak jadi monoton gitu. Dan setelah menjelaskan, kita harus memberikan contoh. Dan contoh ini yaitu tentu sesuai dengan materi yang sedang kita pelajari. Dan yang kelima yaitu melakukan pelatihan. Ini tergantung dari guru tersebut sih. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengadakan variasi. Nah, tujuannya untuk mengatasi kebosanan dan kejenuhan siswa saat belajar. Tujuan lainnya yaitu meningkatkan motivasi siswa dan minat siswa untuk belajar dong. Nah, contohnya mungkin pada saat kita mengajar, murid-murid sudah berisik sibuk sendiri dengan pekerjaannya sendiri-sendiri gitu. Nah, sebagai guru pada saat mengajar kita bisa menaikkan volume suara kita agar fokus mereka itu kembali ke kita sebagai guru gitu. Dan contoh lain juga kita bisa mengadakan variasi menggunakan media-media pembelajaran yang mungkin lebih modern gitu agar mereka lebih tertarik, lebih semangat dan antusias untuk belajar. Nah, contoh lain juga kita bisa mengadakan variasi belajar seperti membuat siswa menjadi beberapa kelompok ataupun mungkin melibatkan siswa belajar dengan media-media pembelajaran atau memberikan kesempatan bagi siswa belajar dengan alam. Nggak harus di dalam kelas terus dong. Nah, yang kelima yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, dalam hal ini guru harus berusaha mengoptimalkan kondisi belajar siswa di kelas. Nah, contoh keterampilan mengelola kelas yaitu kita harus memastikan bahwa suasana belajar dan tempat belajar itu kondusif untuk belajar. Selain itu, kita juga bisa melakukan pendekatan baik secara pribadi, secara individu ataupun kelompok dengan peserta didik agar mereka tuh lebih kayak merasa, wah aku harus belajar karena enggak guru akan marah gitu. Dan kalaupun ada siswa yang melakukan kesalahan, kita harus menegur siswa yang salah dengan teguran yang efektif. Teguran yang efektif itu seperti apa sih? Teguran yang efektif itu tentunya harus jelas, tegas, dan mengarah pada siswa yang melakukan kesalahan. Dan ingat, pada saat siswa melakukan kesalahan, kita harus memarahinya. Tapi perlu diingat dong, memarahi siswa itu jangan terlalu lama agar dia tidak merasa dirinya itu dijudge oleh guru tersebut. Itu bisa membunuh motivasi siswa untuk belajar. Nah, yang keenam yaitu keterampilan membimbing kelompok kecil. Nah, dalam hal ini kita bisa membuat siswa menjadi beberapa kelompok. Tujuannya agar siswa bisa berpikir lebih kreatif, kritis, dan berinteraksi sosial dengan lebih baik. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil ataupun perorangan. Nah, poin yang satu ini agak mirip-mirip kayak poin sebelumnya yaitu keterampilan membimbing kelompok kecil. Nah, kalau misalkan kita harus mengajar kelompok kecil, ya kita harus membuat siswa menjadi beberapa kelompok. Dan kalau kita harus mengajar perorangan, kita harus berusaha mendekatkan diri dengan siswa tersebut. Kita harus melakukan pendekatan tujuannya agar siswa lebih excited dalam belajar, lebih antusias, dan mereka tuh lebih kayak mau banget gitu ngembangin kemampuannya karena gurunya itu selalu perhatikan siswanya gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memberikan penguatan. Penguatan adalah segala respon yang diberikan guru terhadap siswa, baik verbal maupun non-verbal, untuk mengkoreksi ataupun mendorong sikap siswa di dalam kelas. Nah, seperti contohnya tadi, kalau misalkan siswa buat salah, kita harus koreksi. Kalau ini salah deh, kita harus jelaskan kepada dia. Kita harus berikan alasan kenapa ini salah, kenapa ini tidak boleh. Ataupun kita bisa mendorong siswa, memberikan motivasi kepada siswa untuk terus mengembangkan kemampuannya. Dalam tanda kutip memberikan penguatan ini, kita harus memberikan alasan kenapa kita mengatakan ini, mengatakan itu kepada peserta didik agar mereka lebih mengerti, lebih mengetahui, dan tentunya lebih memahami dong. Oke guys, jadi sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian punya request untuk video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.